Hello, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan tutorial untuk kalian yang baru lulus kuliah dan bingung gimana cara melamar kerja yang benar. Jadi jangan khawatir, di video kali ini kita akan bahas langkah-langkah praktis yang bisa membantu kamu, khususnya kalian yang mahasiswa fresh graduate, supaya lebih percaya diri saat melamar pekerjaan. Mulai dari cara bikin CV yang menarik, tips wawancara kerja, sampai strategi biar kamu lolos dalam proses interview wawancara kerjanya. Jadi langsung simak saja video tutorialnya. Tips nomor 1 yaitu buat CV yang real sesuai skill kamu. Jangan buat CV yang ambigu. Ini adalah contoh CV yang ambigu menurut saya. Di sini saya akan coba menjelaskan CV yang ambigu itu seperti apa. Di sini coba kalian lihat di bagian kiri bawah di Pro Skills. Di CV ini menjelaskan dia mempunyai skill ilustrator dengan kemampuan bar sekian persen, untuk Photoshop sekian persen barnya, dan untuk InDesign dan MS Word itu sekian persen. Ini menurut saya sangat ambigu ya, ini tidak bisa menjelaskan secara real skill kita, dan juga HRD akan menilai, dia juga akan kebingungan. HRD yang membaca ini tidak bisa mengekspektasikan kamu kemampuannya seperti apa. Dan sekarang saya akan memberikan contoh yang benar bagaimana cara membuat CV untuk melamar di perusahaannya. Ini adalah contoh CV yang saya punya sendiri sesuai pengalaman yang sudah saya gunakan selama di dunia kerja. Di sini untuk di bagian kanan ada penjelasan skill. Misalnya saya mempunyai skill React.js dan React Native. Dan untuk skill React.js dan React Native ini sendiri saya tidak menggunakan bar seperti CV yang sebelumnya ya. Di sini saya menjelaskan secara detail saya bisa apa di React.js dan React Native ini. Misalnya saya bisa tentang Redux, saya bisa tentang experience di responsive, tentang application, experience di routing, experience untuk komponen material UI, dan sampai experience Redux persis seperti itu ya. Jadi saya menjelaskan secara detail per skill saya. Misalnya di sini juga ada Java, detailnya seperti apa, dan sampai ke database. Ini adalah contoh untuk penjelasan skill yang kita jelaskan secara detail seperti itu. Selain itu, yang tidak kalah menarik yang kalian harus taruh di CV kalian adalah nomor handphone kalian, lalu alamat email dan alamat LinkedIn yang kalian punya ya. Ini bisa sangat sekali mempermudah para HRD untuk mengkontak kembali kalian ya. Selain itu, taruh juga untuk summary atau ringkasan tentang skill yang kalian punya seperti apa di CV ini. Seperti contoh yang sudah saya buat di CV ini, yaitu saya bisa membuat website dan aplikasi mobile menggunakan React.js dan React Native. Dan sedangkan untuk work experience sendiri, project dan organisasi, kalian bisa menulis pengalaman selama di waktu kalian masih kuliah ya. Misalnya waktu kalian kuliah itu pernah magang di mana, misalnya kalian pernah magang di Shopee, kalian pernah magang di Lazada atau sebagainya. Lalu project apa yang sedang kalian pernah kerjakan waktu magang, itu kalian bisa tulis di CV kalian masing-masing. Lanjut di tips nomor 2, ini khusus untuk mahasiswa yang tidak mempunyai pengalaman magang di mana saja atau tidak mempunyai pengalaman apapun. Ini tips nomornya sangat berguna sekali buat mini project jika kalian belum ada pengalaman sama sekali. Misalnya waktu dalam proses kuliah dulu kalian pandai atau mahir dalam proses pembuatan web menggunakan misalnya React.js atau apapun, atau menggunakan JavaScript, PHP Laravel ataupun bahasa lainnya, kalian bisa membuat mini project yang saya sudah contohkan ini ya. Ini contoh mini project yang sudah saya buat, project sederhana. Saya membuat dashboard, di sini ada menu, di sebelah kiri saya bisa menggunakan tema terang atau gelap seperti ini. Saya juga bisa ganti-ganti menu. Ini adalah contoh project sederhana yang sangat berguna sekali yang bisa kalian tunjukkan ke HRD jika kalian belum mempunyai pengalaman apapun, tapi kalian sudah mempunyai skillnya. Jadi kalian bisa ada nilai plus nih di mata HRD. Tips yang ketiga yaitu nego gaji. Di tahapan ini sangat sensitif sekali, banyak pelamar-pelamar yang sudah lolos, tapi ketika melakukan proses nego gaji banyak yang tidak jadi gara-gara salah dalam proses langkah melakukan nego gaji. Biasanya para HRD akan melakukan atau menguji kalian dengan menanyakan berapa gaji atau salary yang Anda butuhkan.
Padahal si HRD ini sebetulnya sudah tahu range di perusahaan yang mereka butuhkan ya kan. Tapi di sini HRD akan menguji kalian seperti itu. Pertama, kalian harus tahu UMR di kota tempat kalian melamar. Misalnya kalian sedang berada di Jakarta, misalnya di tahun 2004 UMR di kota Jakarta itu adalah 5 juta, oke? Lalu hitung 20% sampai 30% dari UMR tersebut. Misalnya UMR-nya 5 juta, lalu ambil 20%-nya. Jadi misalnya 20% atau sampai 30% dari 5 juta itu adalah misalnya ini ya, misalnya adalah 2 juta. Jadi kalian bisa mengajukan sekitar 7 juta di HRD tersebut. Dan ini sifatnya sangat fleksibel sekali ya. Jadi misalnya kalau kalian mempunyai pengalaman yang lebih lagi, misalnya kalau kalian pernah magang di Google, Microsoft, dan perusahaan raksasa lainnya, kalian bisa nego gaji lebih besar lagi. Itu tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Tips nomor 4, HRD akan menanyakan pertanyaan simpel seperti ini. Kenapa kamu tertarik melamar bekerja di sini? Dan yang kalian harus lakukan adalah sehari sebelum kalian melakukan proses interview bersama HRD, kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Dan di sini saya akan memberikan contoh ya. Misalnya saya lagi proses melamar di sebuah perusahaan bernama PT Tris Solution Indonesia. Ini contoh ya. Di sini saya tertarik melamar di PT Tris Solutions karena saya melihat perusahaan ini memiliki fokus yang kuat di bidang IT. Terutama saya sangat tertarik dan terkesan dengan produk-produk yang sudah mereka buat. Misalnya ada Oracle, ada Zendesk, ada Workato, Salesforce, dan ada produk lainnya seperti Harpa. Di sini kita bisa melakukan absen, melakukan pengambilan cuti dan lainnya di dalam satu aplikasi Harpa ini. Dan terakhir, tutup jawaban dengan seperti ini. Sebagai seorang developer yang masih fresh graduate, saya percaya dapat memberikan kontribusi dengan cara seperti mengoptimalkan implementasi teknologi berdasarkan pengalaman yang saya punya. Misalnya mengembangkan aplikasi berbasis cloud atau mengintegrasikan sistem ERP. Saya dapat membantu perusahaan dalam memaksimalkan solusi seperti Oracle, Salesforce, ataupun Workato yang menjadi fokus PT Tris Solution ini. Dan saya yakin ketika kalian menjawab seperti itu, para HRD yang lagi memproses interview kalian pasti langsung sangat excited dengan kalian. Mereka akan langsung pasti bilang dalam hati, yes, ini cocok sekali dengan apa yang saya cari selama ini. Dan untuk memberikan nilai plus lagi agar HRD semakin yakin kepada kalian, kalian juga bisa menceritakan misalnya saya dulu pernah belajar tentang Docker, saya dulu pernah belajar tentang Oracle, saya dulu pernah belajar tentang teknologi apapun yang sudah kalian pernah ulik ya selama di tempat kuliah. Dan untuk proses manajemen handle project, saya juga pernah belajar tentang Trello, saya juga pernah belajar tentang Taiga, saya juga pernah belajar tentang Jira. Intinya keluarkan semua keahlian kalian. Ini saatnya kalian show off kepada HRD, tunjukkan bahwa kalian pernah belajar apapun waktu selama proses kuliah. Jadi sekian, mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum mengerti dan paham tentang video yang saya buat sekarang, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you next video. Bye bye.